ini malah harga ini. Baju koko, pakai tutup, pakai kantong dua, aneh. Aneh lah. Tadi baju hem nggak? Hem ya. Nih, gunting anu nih. Gunting Jepang. Gunting anu nih Jerman ini. Nih namanya gunting Jerman. Lain yang buat kita tuh ya. Ini yang buatan Jerman. Wih, Masya Allah, 81 ini. Wih, ya 81. 41 tahun. Ya Allah, 1 tahun wal. Belinya dibilang 11.000. Dulu masih 11.000 buatan Jerman ini ya. Ini apa namanya ya? Kacamata. Sulingan buatan Jerman asli nih. Ini kalau sekarang, kalau saya terakhir tahun 2014 saya beli waktu di Mekah itu 150 rial. Saat itu masih harga 1 rialnya 3.500. Jadi boleh dikatakan sekitar berapa itu ya? 300 lebih. 300 sampai 400 ya. Uang ribunya ya. Tapi 150 rial waktu itu ya. Dan yang mencarikan pun karena saya keliling waktu itu, saya carikan sama paman saya yang berdiam di kota Mekah waktu itu ya, paman Dayat. Ini bikin apa ini, kantongan. Ini lagi menjahit. Wih, ini yang tadi ya. Pakai ini ya. Nah, ini nih kata beliau, baju koko. Baju koko pakainya begini, padahal mungkin sebenarnya enggak begini. Nah, ini karena tergantung selera apa? Pelanggan maunya begini. Oh, 2 kantong ya? Sebelah menyebelah ya. Beginilah sekandukanya. Penjahit yang menerima jasa sesuai selera pelanggan. Masih dengan kesabaran. Ini yang minta. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mampir di tempatnya Bang Nanang, tempatnya di Jalan Kahoy ya. Mampir nih, karena berhubung suasana kita masih libur, jadi kita mampir ke sini ya. Sambil mendengarkan murotal, Masya Allah, murotal Quran live Mekah. Tadi sempat mampir ke pasar ya, ya sekedar membeli cukupnya lah. Kue. Iya, sarapan ya. Makanan mal. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo jahit aja dong Pak. Santai aja. Dadakan kemarin bahwa Sila. Ustaz mana? Oh, dadakan ya. Sudah. Wah. Nih, desainer saya nih. Bang Nanang Arfan, penjahit duta Kaltim. Baik menjahit pakaian pria. Tapi kalau untuk pakaian wanita juga bisa, cuma mungkin kalau dari segi mengukur
contoh ya Bang ya. Kita harus menyesuaikan dengan ini syariat. Jadi kalau untuk pakaian pria, baik celana, baju kemeja, pakaian sholat dan lain sebagainya, nih top nih, mantap Wal. Jadi berapa tahun sudah menjahit? 40 tahun. Masya Allah, 40 tahun Wal. Ya Allah. Tahun 80. Tahun 80 lah. Dari tahun 80, tapi waktu itu di Balikpapan. Masih ikut dengan orang ya, karena dulu zaman dulu masih belum sendirian. Masih di Balikpapan. Itu berapa tahun tuh? 6 tahun. Nah, 6 tahun kemudian hijrah ke Samarinda di tahun 85. Nah, tepatnya waktu itu di depan jalan veterannya, di pinggir sungai. Sekarang ini depan Honda Amat. Nah, kami itu Dalam Honda. Dulu di pinggir sungai, di sebelahnya itu. Gitu. Dan ada beliau ini banyak ya. Bukan hanya warga biasa tapi pejabat ya. Bahkan wali kota Balikpapan ya artinya. Ya. Wali kota Balikpapan di tahun berapa itu? Tahun 80. Siapa itu ya? Pak Yos ya? Waktu itu beliau yang menjahitkan pakaian dinas Bapak Yos Syarifuddin Yos, wali kota Balikpapan dulu ya di tahun 80 ya. Dan beliau ini hafal Quran. Sambil makan Mal, nyaman Mal. Ini sambil kita bersilaturahmi dan saling bertukar informasi. Makan Mal. Oh, nyaman benar. Apa lagi? Onde. Usaha apa tepot? Oh, Masya Allah, kopi Wal. Alhamdulillah. Udah, cukup dah. Jadi dulu di tahun 80 menjahitkan pakaian dinas Bapak Syarifuddin ya? Tahun 83. Tahun 83 di koalisi ya. Menjahitkan pakaian dinas Bapak Syarifuddin Yus, Bapak Wali Kota Balikpapan di zaman itu ya. Itu langsung berhadapan lah itu Bu. Saya jahit aja. Oh, dengan jahit aja ya. Waduh, Masya Allah. Tapi itu adalah sebuah kebanggaan ya. Pejabat di ya. Oh. Nah, sebetulnya di Samarinda ini banyak juga pejabat-pejabat yang dibikin oleh beliau, tapi mungkin pada saat itu pejabatnya tidak ingin menonjolkan diri. Coba ya. Jadi di Samarinda itu dari tahun 85 itu tidak ikut orang lagi. Jadi sudah mulai berdiri sendiri. Waktu itu kalau upah menjahit berapa waktu itu tahun 85 itu? 3.500 itu untuk pakaiannya. Celana 3.500. Ongkos jasa ya. Ongkos jasanya 3.500 pada saat itu. Tapi biasanya kalau zaman dulu penjahit itu sudah menyiapkan kain juga ya. Nah, itu lagi ya. Jadi harga kain ongkosnya 3.500, murah bujur Wal. Kalau sekarang Ongkos 125. Nah, sekarang 125.000 di tahun 2022. Oh, Masya Allah. Kalau untuk pakaian ini baju
Sekarang Kadang panjang 100. Kalau pendek 85. nah 85 ribu. pakaian ini pendek 85, yang panjang 100. Itu untuk yang pakaian cuma hem ya, hem atau mungkin pakaian dinas ya. Tapi kalau yang mungkin semacam batik itu beda lagi biasanya ya, karena kadang-kadang kalau orang menjahit batik itu kadang-kadang pakai poreng, lain beda harga juga ya, sesuai dengan namanya ya. Luar biasa pengalaman 40 tahun Wal. Ini legend ini, legend. Jadi kalau ingin menjahit pakaian, datang aja ke sini. Alamatnya di Jalan Kahoy nomor 29B. Sangat mudah, Kahoy utama nih ya, Jalanan Kahoy. Kemudian itu jam kerjanya itu dari hari Senin sampai di hari Sabtu. Jadi dari jam 8 atau jam 9 sampai jam setelah asar. Setelah itu oke, jadi tidak ngebut sampai malam dah ya, karena memang ini sendiri ya. Minum Wal. Wow, wangi banget ini kopi luwak, kopi luwak Wal. Luwak kopi. Alhamdulillah. Jadi sampai sudah sekarang bisa membangun rumah ini. Aduh, rumah beton ini, aduh, masya Allah. Dan Beli tanahnya yang masih 3.500 enggak sih? ya Allah ya Karim. Nah beliau bercerita nih, beli tanah ini yang di Jalan Kahoy ini masih dengan upah 3.500 itu ya. Masya Allah. Waktu itu dibeli kontan ya, dibeli kontan. Waktu itu tanah masih murah, itu masih tahun-tahun 89 ya. 92 Wal, nuker tanah ini masih dengan upah 3.500 ya Allah. Bisa aja ngumpulkan. Kalau sekarang harga tanah di sini bisa sampai 500 dan 1 miliar Wal. Ya makanya sekarang bisa beli sekarang ya. Tapi harganya pasaran sekarang 500 sampai 1 miliar. Tergantung dengan letak posisi. Kalau ini benar letak posisi strategis. Kalau saya mungkin bisa itu kan 1 sampai 2 mungkin. Sekarang dengan nilai tanahnya. Mungkin objek pajak aja bisa lebih dari 100 lebih mungkin. Mantap ini. Oke, ini kita makan bingka lagi ya. Ini namanya bingka kentang. Ada kismisnya Wal. Jadi suka dukanya menjahitnya Pak? Nah, macam-macam lah. Kita mau kerja leres. Jadi suka dukanya tuh memang kadang-kadang ada yang apa nih, pelanggan ini pengennya begini, terus baik itu pakaian baju ya, namanya apa nih, sebagai penerima jasa nih mau tidak mau kadang ya harus mau sabar ya. Kadang-kadang wah ini kadang celananya agak-agak sedikit disempitkan, kadang-kadang ya ini resleting celananya maunya yang setting lepis atau macam-macam ya. Itu ada yang sudah ukur. Kalian sudah ukur. Selesai, orangnya keluar 10 langkah dari rumah itu balik lagi. Anak kecil itu sini ke sini. Karena sudah jadi kita dapat sempit. Ya. Kemana kasih? Jadi itu ya. Nah itu suka bukanya. Dia ngaku. Dia minta gitu tuh. Lupa. Tapi kadang-kadang ya tadi banyak. Jadi Bang Nanang nih memahami karakter pelanggan itu lah. Jadi diiyakan dulu ini disesuaikan dengan seleranya ya. Kadang-kadang ada yang
pengennya selera tuh seperti ini, supermodel. Makanya nanti ya Allah, kayak artis. Jadi kadang-kadang dibawakan contohnya seperti ini, nanti dibikinnya begini. Wah, luar biasa. Dan saya pun memang melihat ya, oh iya benar. Saya juga pernah melihat waktu masih zaman abah saya menjahit, banyak juga yang memang melihat pelanggan itu minanya begini. Betul itu. Emang betul. Jadi kalau kita istilah kita tuh cerewet ya. Kalau emosian cuma nggak bisa sih. Kalau orang emosian memang nggak bisa zaman anak. Jadi kita sebagai apa nih, penjahit, penerima jasa ini mau tidak mau ya harus sabar. Gitu. Tapi alhamdulillah ya, dengan kesabaran beliau ini adalah sudah beli tanah ini, terus sudah jadi rumah, dan sudah ya alhamdulillah ada mobil juga ya, ya. Alhamdulillah. Jadi wajar lah perjuangan 40 tahun itu terbayarkan dengan kesabaran dan tawaduk dan merasa cukup. Itu beliau ini. Jadi kita harus mencari ilmu yang didapat dari beliau. Oke, sampai sini aja bincangnya. Jangan lupa subscribe, klik lonceng untuk mendapatkan konten video saya yang lain. Jangan lupa share, jangan lupa komen, dan jangan lupa like. Saya Bang Dahun dan Bang Nanang Arfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.